Halo Rebaner, bertemu lagi bersama saya Johnson. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang mungkin akan membuat kalian semua merasa baper dengan kesetiaan sepasang kekasih yang berada di tengah musibah virus zombie yang menyebar. Film ini berjudul You 2018. Sebelum filmnya saya mulai, seperti biasa, siapkan kopi, cemilan, dan luruskan kaki biar gak encok dan pasang handfree kalian. Kalau udah, yuk kita sikat ke filmnya. Pada awal film, diperlihatkan seorang suami yang pulang dari bekerja. Lelaki itu bernama John, dan sang istri bernama Karen. Dan mereka tengah menonton berita di TV yang menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja, karena seperti ada virus yang sedang menyebar. Di sini Karen ingin mengatakan bercerai dengan John, namun sepertinya ia belum bisa mengatakannya. I want to. You want to? Never mind. We'll talk about it tomorrow when you get home. Rumah tangga mereka sedang tidak stabil, karena Karen baru saja keguguran dan hal itu membuat sedikit pergeseran perasaan antara keduanya. Terlihat saat tidur saja mereka berjauhan. Keesokan harinya, sebuah pesawat terjatuh di depan apartemen mereka. Dan juga ada virus yang sedang mewabah dan manusia yang terjangkit virus itu akan kehilangan akal sehat, pikiran, dan juga hati nurani. Intinya yang terjangkit virus itu akan menjadi zombie. Mereka melihat dari atas, di luar sedang terjadi hal yang mengerikan. Setelahnya, mereka kembali menonton berita. Di berita bahwa infeksi dari virus itu sangatlah berbahaya. Mereka disarankan untuk menghemat makanan, tapi sayangnya stok makanan mereka hanya bisa bertahan sampai beberapa hari. Dari sini Karen memiliki ide konyol, yaitu merampas makanan milik tetangganya. Really don't want to do this. Mereka kembali mendengarkan berita. Di berita itu mengatakan gunakan tanda X di jendela agar tim penyelamat bisa menemukan warga yang masih waras. Beberapa hari kemudian, Karen mengambil lebih banyak barang dengan alasan ia tidak tahu akan berapa lama mereka terjebak di situasi seperti ini. Di sini Karen mengatakan bahwa hal paling diinginkan sudah tidak bisa lagi dimilikinya. Anything else in this life, I can't have anymore. Maksudnya Karen sangat ingin mempunyai anak, namun karena keguguran itu Karen sudah tidak bisa hamil lagi. John pun menyemangati Karen. We gotta get through this. Beberapa saat kemudian, Karen merasa ada seseorang yang berada di depan pintu mereka. Namun saat John membukanya, ternyata itu adalah sekumpulan zombie dan bukan tim penyelamat. Di sini Karen memperlihatkan apa saja yang ia dapat saat ia mencuri makanan. Ternyata ia mendapatkan obat-obatan yang bisa membuat mereka terbang melayang dan juga sebuah pistol. Setelahnya, kegiatan mereka pun diisi dengan olahraga, makan, tidur, dan bangun lagi dan tidur lagi, serta mengonsumsi obat. Begitulah kegiatan mereka saat setiap hari. Mereka mendengarkan lagi ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Di sini mereka bersiap untuk menyerang yang ada di balik pintu itu. Ternyata setelah pintu dibuka, ia adalah seorang kakek dan juga seorang wanita yang sedang meminta bantuan. Mereka mau masuk ke rumah John dan Karen. Di sini John memperbolehkan mereka masuk. Di situ mereka berdebat di dapur karena Karen menganggap mereka akan membuat stok makanan akan lebih cepat habis. Di sini Karen menyarankan mereka berdua untuk membersihkan tempat mereka dengan imbalan makanan dan minuman yang sudah diberikan. Alasan Karen tidak menyuruh mereka pergi karena takut dengan omongan tetangga karena mereka tidak mau menolong. Setelah malam tiba, di sini John dan Karen pura-pura bercocok tanam dengan suara yang keras, dengan tujuan membuat mereka yang menumpang tidak enak hati dan pergi dari rumah itu dengan sendirinya. Namun mereka malah membalas dengan ikut berpura-pura bercocok tanam. Keesokan harinya, Karen menyuruh mereka untuk bersih-bersih rumah. Tapi di belakang sebenarnya mereka tidak mau disuruh-suruh dan merencanakan penyerangan pada John dan Karen. Mereka merencanakannya di malam hari. Di saat mereka selesai beres-beres dan mau memberitahu Karen, ternyata di sini Karen dan John tertidur di sofa. Dan si kakek berkata, apakah kita harus melakukannya sekarang?
Namun tiba-tiba Karen terbangun dari tidurnya dan mendengarkan apa yang dikatakan sang kakek. Si wanita itu pun dengan sigap membuat alasan. Lam mengatakan akan membuat sebuah kue sebagai ucapan terima kasih mereka karena sudah diberi makan dan tempat tinggal. Setelah itu, Karen memberikan kepada John apa yang telah ia dengar tadi. Di sini Karen juga mempunyai rencana untuk mengatasi mereka. Karen membuat kue kepada mereka. Sang kakek pun terlihat sangat senang sekali. Namun si wanita cukup curiga dengan kue itu. Tapi di sini mereka berdua tetap memakannya. Kemudian mereka pun keracunan karena obat yang diberikan Karen terlalu banyak. Namun tak lama setelah mereka berdua mati karena keracunan, mereka berdua malah bangkit kembali. Ternyata mereka berdua sudah terlebih dahulu terinfeksi virus yang mengerikan itu. Tetapi virus ini sedikit lama untuk membuat mereka menjadi zombie. Kemudian mereka menembak mereka berdua. Setelahnya mereka pun membuang mayatnya keluar dari rumah. Di sini tim penyelamat sedang berpatroli untuk menyelamatkan orang yang masih terkurung. Namun gara-gara Karen dan John tertidur nyenyak, akhirnya mereka melewatkan kesempatan itu. Tibalah keesokan paginya. Mereka terus-terusan mengonsumsi obat-obatan itu. Bahkan dijadikan untuk sarapan dan mereka pun bercocok tanam di pagi hari. Setelah lelah, ia pun akhirnya mandi. Dan beberapa waktu kemudian, sebuah ketukan pintu terdengar kembali. Karen pun dengan cepat mendatangi. Ia mengira itu adalah tim penyelamat. Namun saat ia membukanya ternyata bukan. Itu adalah orang-orang yang mau merampok saja yang dimiliki John dan Karen untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi John mengatakan tidak memiliki apa-apa di situ selain Karen yang sangat berharga baginya. Dan setelah itu penjahat itu membawa Karen ke kamar. Karen pun mengatakan baiklah. Tiba-tiba saat penjahat itu berbicara dengan temannya, berpaling sebentar dan pada saat itulah Karen menancapkan sebuah pisau di lehernya. Dan kedua teman penjahat lainnya pun ditembak oleh John dari belakang. Tubuh mereka pun dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai kehabisan stok makanan dan berencana keluar dari rumah dan membawa persiapan untuk melawan zombie di luaran sana. Keesokan harinya dan tibalah waktu mereka untuk melawan para zombie itu. Di saat mereka mau keluar rumah, di sini Karen mengatakan bahwa dirinya semakin cinta dengan John. Keadaan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Setelahnya, suara pistol dan raungan zombie pun terdengar. Dan beberapa waktu kemudian mereka balik ke rumah. Sepertinya mereka berdua tidak cukup kuat menghabiskan dan melawan para zombie yang sudah begitu banyak di luaran sana. Di sini Karen menceritakan bahwa tergigit oleh zombie pada kakinya. Namun, John berpikir untuk mengatasi biar Karen bisa bertahan hidup meskipun sudah tergigit. Beberapa waktu kemudian, Karen berencana meninggalkan John. Ia ingin pergi keluar karena tak tahan dengan rasa laparnya. Saat ia belum keluar, John melihatnya, sekaligus mencegahnya. John mendapatkan ide untuk memberikan sebagian darahnya untuk memberikan makanan kepada Karen. Karen yang tak tahan dengan rasa laparnya, Karen pun di sini mencoba untuk meminumnya dan benar saja rasa laparnya pun sedikit terobati. Setelahnya, mereka berdua berbincang-bincang menghayal mempunyai 2 orang anak dan bahagia sampai hari tua. Oke, lanjut. Namun, hal itu membuat hati mereka senang dan bahagia untuk sesaat. Mereka sudah tidak bisa merubah keadaan yang sudah menimpa mereka berdua. John pun kembali memberikan darahnya untuk diminum Karen lebih banyak lagi di sini. Dan tibalah malam harinya. Karen dan John bercocok tanam dengan penuh semangat. Keesokan harinya, di saat John terbangun, Karen di sini sudah tidak ada di sampingnya, dan ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan tentang isi hati Karen kepada dirinya. Di akhir tulisan, Karen menulis John untuk mengakhiri mimpi buruknya. Di saat John mendapati Karen di sebuah kamar, ia sangat terkejut mendapati Karen yang sudah terrantai dan hilang kesadaran, yang juga di dadanya tertulis "Love me, kill me", yang artinya kalau kau mencintaiku, bunuh aku. Kemudian John pun mengambil sebuah pistol di sini dan mengarahkan kepada Karen. Namun, tiba-tiba tim penyelamat datang di sini dan membuka pintu rumah mereka. Mereka mendapati tanda X yang artinya ada orang yang minta pertolongan dan masih hidup di dalam rumah. Tim penyelamat pun mencari di berbagai ruangan. Dan akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Mereka melihat 2 zombie yang terikat di sebuah rantai dan juga lengan mereka dilakban bersama. Jadi, yang mereka lihat itu adalah sebuah cinta.
Mereka pun akhirnya menghabisi John dan Karen yang sudah berubah menjadi zombie. We're done here. Let's clear the place. Dan akhirnya film pun berakhir. Akhir film ini sungguh bikin baper. Ternyata John tidak sanggup menembakkan pistolnya kepada Karen. Ia memilih menjadi zombie bersama. Wow, sepasang kekasih yang sangat-sangat romantis, setia sampai mati. Oke, Sobat Rebaner, cukup sekian video yang saya rangkum ini untuk menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, supaya Bang Johnson dan tim Bang Johnson semangat lagi upload video-video terbaru buat kalian semua. Oke sobat, terima kasih.